Puji syukur kehadirat Allah SWT karena pada hari ini, Rabu 29 September 2021, bertempat di Hotel Ascent Premier Malang, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat untuk menghadiri acara sosialisasi hari ini yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang bersama Bea Cukai. Hadirin yang berbahagia, perlu adanya keterlibatan semua pihak untuk mengawasi dan ikut memberantas peredaran rokok ilegal. Selamat datang di sosialisasi perundang-undangan terkait gempur rokok ilegal. Yang sangat kami banggakan Bapak Ibu peserta sosialisasi dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk dapat berkumpul bersama dalam rangka untuk menghadiri sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Materi sosialisasi yang disampaikan meliputi pada hari pertama yaitu sumber dana yang digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Malang. Yang kedua itu manfaat dana bagi hasil cukai hasil tembakau bagi masyarakat. Dan yang ketiga yaitu dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang ada di pemerintah Kabupaten Malang. Pada hari kedua, materi sosialisasi akan terdiri dari yang pertama sosialisasi tentang ketentuan cukai, dan yang kedua yaitu identifikasi kita cukai tahun 2021. Adapun narasumber pada acara sosialisasi ini adalah yang pertama dari DPRD Kabupaten Malang, yang kedua dari pejabat pemerintah Kabupaten Malang, serta pejabat dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Malang. Pembiayaan kegiatan ini dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau pada dokumen pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Tentunya atas nama pemerintah Kabupaten Malang saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian yang telah hadir guna mengikuti sosialisasi ini. Oleh karena itu saya berharap apapun nanti yang disampaikan oleh narasumber bisa dilakukan catatan, diingat-ingat terkait dengan penerimaan cukai. Banyak faktor yang mempengaruhi, salah satu diantaranya faktor resesi perekonomian akibat pandemi 19 yang memiliki tendensi konsumen beralih ke barang-barang yang lebih murah. Oleh karena itu, kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang mengakibatkan disparitas harga rokok legal dan ilegal semakin lebar juga merupakan faktor pemantik dan memicu konsumen cenderung memilih barang yang lebih murah. Dalam hal ini adalah rokok ilegal. Ibu bapak sekalian dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, tadi tersampaikan tersirat dalam sambutan saya di depan bahwa sebenarnya apa sih sebenarnya yang harus dilakukan kita pada saat ini. Satu diantaranya cukai Malang, artinya Malang Raya ini ada sekitar hampir di atas 150 perusahaan rokok tersebar di beberapa tempat, utamanya Kabupaten Malang cukup besar potensi perusahaan rokok. Maka bersamaan dengan ini harapannya untuk apa? Kalau rokok ilegal itu yang harus kita dorong, justru kita berbanding terbalik. Kenapa? Banyak hal yang dirugikan. Satu diantaranya pajak daerah terugikan, pekerja juga terugikan. Kenapa? Saya yakin pada perusahaan-perusahaan ilegal mereka tidak akan memberikan jaminan pada pekerjanya. Yang ketiga, terhadap pertanian, distribusi, tata niaga tembakau, pasti mereka akan mencuri-curi waktu. Pasarnya akan mencuri-curi pasar. Maka apa yang terjadi? Kualitas rokok juga tidak akan mendapatkan pemantauan dari dinas terkait.
maka ini sangat merugikan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya sendiri, mengajak kepada saudara-saudara sekalian, kenapa hari ini panjenengan diikut sertakan dalam ruangan yang megah ini dan dibiayai oleh negara, agar ada tambahan-tambahan pengetahuan yang dimungkinkan panjenengan kundur dari sini nanti bisa bersama-sama pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk memberikan dan menyampaikan informasi yang benar kepada warga masyarakat. Ojo tuku rokok ilegal. Nah, kenapa ini harus disosialisasikan? Karena ini untuk menjadi motivasi bagi pengusaha-pengusaha lain di luar rokok. Jangan punya usaha apapun didaftarkan di pemerintah daerah. Jangan punya usaha yang lain didaftarkan di daerah. Nah, dari situ daerah ini akan semakin kuat dengan adanya pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Kita ini mungkin kecil Bu ya, kalau diukur dari daerah-daerah lain penghasil tembakau kita ini termasuk nomor 2 maksudnya setelah Pasuruan. Luar biasa. Nah, ini kita juga menjadi penyumbang terbesar juga. Apalagi ketika kita bisa mensosialisasikan kepada saudara-saudara kita yang punya usaha rokok kecil-kecilan, didaftarkan aja. Jadi kalau ada pajak ya monggo itu ditunaikan, karena itu ya bagian dari zakat kita lah. Zakat kita terhadap saudara kita. Seperti hanya ini loh, kalau kita berpikir tentang BPJS, ngapain sih kita sering pakai BPJS? Kali kan diri sakit sering kita dengar seperti itu. Padahal selama kita tidak sakit juga membantu saudara-saudara kita. Tapi ketika sakit ya kita juga kembali terbantu dengan bantuan kita. Jadi saling silang ini manfaatnya. Jangan bilang cukai tapi cukainya itu palsu ya, sama aja. Kenapa harus kita beli yang legal? Karena manfaat, tadi sudah saya sampaikan, manfaat dari rokok yang legal itu pada akhirnya akan kembali. Paling utama dari manfaat di BHCT atau dana bagi hasil cukai itu untuk masyarakat itu di pembinaan lingkungan sosial. Ini banyak kalau nanti dijelaskan, diletrek, saya yakin jenengan semua juga apa sih itu, mungkin pendalaman lebih dalam nanti mungkin ada sesi besok khusus dengan bea cukai. Ya, barang yang kena cukai itu sebenarnya banyak, tidak rokok saja. Nah, kalau kita lihat gambar minuman beralkohol itu juga barang kena cukai, atau etanil atau dan juga produk-produk turunan lainnya. Kita nomor 2 di Jawa Timur, setelahnya
Kabupaten Pasuruan. Terimanya kita di sini Kabupaten Malang itu sebanyak 80 miliar. Kelihatannya banyak. Kita serahkan untuk kesehatan 50%. Untuk kesejahteraan sosial 25%. Untuk pencegahan seperti rokok-rokok ilegal 25%. Pada saat Wakil Menteri Keuangan datang ke Kabupaten Malang, Pak Bupati menginginkan, Pak Wamen, Pak Wakil Menteri, kalau uang di BHJAT itu saya bangunkan rumah sakit untuk rumah sakit jantung semua di mana? Nggak bisa Pak Bupati. Paling bisanya itu hanya 50%. Karena Pak Bupati punya keinginan, insya Allah kalau panjenengan nanti Pak Bupati Malang ini tahun depan punya rencana bangun rumah sakit jantung, di belakangnya rumah sakit Kanjuruhan sama Stikes, tanah sudah ada 2 hektar khusus rumah sakit jantung, nanti terbesar kedua di Indonesia setelah rumah sakit jantung harapan kita di Jakarta. Dapat bantuan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan 500 miliar, setengah triliun untuk membangun rumah sakit. Ini upaya Pak Bupati menarik dana-dana dari pusat untuk Kabupaten Malang. Nah, sedangkan di BHJAT yang kita terima 80 miliar, salah satunya itu adalah sosialisasi gempur rokok ilegal. Seperti ini sudah keberapa kalinya Bu ini? Ke-7 kalinya kita. Satu kecamatan, tokoh-tokoh masyarakat kita berikan edukasi agar supaya apa? Jangan sampailah masyarakat ini atau mungkin pengusaha yang memproduksi rokok ilegal tanpa cukai resmi. Meskipun ada cukai itu belum tentu resmi, Pak. Terutama kepada saudara-saudara kita buruh pabrik rokok, buruh petani tembakau. Kita berikan pelatihan bagaimana cara membuat kue, bagaimana menjahit, bagaimana banyak udah di situ. Agar supaya pada saat kita ada batasan untuk tidak bisa bekerja, dia sudah punya keterampilan. Buruh tembakau diberikan keterampilan. Setelah diberikan keterampilan, nanti melalui dinas koperasi, melalui dinas perindustrian perdagangan akan kita berikan bantuan peralatan. Dan yang lebih lagi, ada saudara kita yang satu, partisipasi dari warga masyarakat Kecamatan Kromengan cukup bagus, terbukti dari semua elemen masuk. Artinya warga Kecamatan Kromengan respon terhadap pentingnya rokok ilegal dan gempur rokok, pentingnya rokok legal dan gempur rokok ilegal. Dinas Kominfo itu selalu menyuarakan bahwa kepentingan rokok legal. Kenapa harus demikian? Karena dengan rokok legal ini memberikan cukup kontribusi terhadap bagi hasil cukainya kepada pemerintah Kabupaten Malang. Tahun ini kita udah dapat sekitar hampir 84 miliar bagi hasil secara nasional yang tersampaikan kepada pemerintah Kabupaten Malang. Tentunya harapan kita melalui kontribusi ini bisa menyumbang PAD dan mendukung proses pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang. Ya minimal ada output lah untuk masyarakat, khususnya dari masyarakat mungkin dari setingkat tokoh-tokoh masyarakat itu bisa memahami akan pentingnya rokok-rokok yang mempunyai cukai. Artinya kita kurangi lah minimal untuk meminimalisir daripada rokok-rokok yang ilegal. Dari media itu, nah ini bisa
ikut membantu untuk mensosialisasikan khususnya daripada cukai ini, terutama khusus rokok-rokok ilegal ini. Ada Mas Yurisdika Faris Hamdani, saya panggil Mas biar kelihatannya seimbang dengan Bapak Ibu atau Mbak Mas yang saat ini menjadi peserta. Rokok ilegal itu apa sih? Rokok ilegal itu adalah rokok yang baik rokok impor maupun rokok dalam negeri yang berada di peredaran bebas yang siap untuk dijual tetapi tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Jadi rokok ilegal itu sendiri macamnya ada 5. Yang pertama adalah rokok tanpa pita cukai atau rokok polos. Yang kedua, rokok menggunakan pita cukai palsu. Kemudian yang ketiga, rokok menggunakan pita cukai bekas. Yang keempat adalah rokok menggunakan pita cukai yang bukan haknya atau salah personalisasi. Dan yang kelima, yang terakhir adalah rokok menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan jenis dan golongannya atau salah peruntukan. Maksudnya apa? Nanti akan kami jelaskan satu-satu. Nah, rokok tanpa pita cukai atau rokok polos ini adalah dari aturan pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual akan mendapatkan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali nilai cukai dan paling banyak 10 kali nilai cukai. Jadi ini di lingkungan Bapak Ibu sekalian, jika ada terdapat toko-toko kelontongan atau di pasar yang kiranya mereka kedapatan menjual rokok polos ini, bisa diingatkan bahwa penjual itu juga bisa dikenakan sanksi. Bukan hanya pabrikannya, produsennya, salesnya pun juga bisa dikenakan, yang jualan pun juga bisa dikenakan. Karena sesuai undang-undang ini telah dijelaskan bahwa setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual itu dapat dikenakan sanksi pidana penjara maupun denda. Begitu juga dengan pita cukai palsu. Setiap orang membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, sanksinya juga sama, bahkan lebih panjang. Hukuman penjaranya yaitu 1 sampai dengan 8 tahun. Dan dendanya juga lebih banyak, yaitu 10 kali nilai cukai dan paling banyak 20 kali nilai cukai.
Kemudian dengan pita cukai bekas, nah ini kalau zaman dulu mungkin dari salesnya ada Pak Bu yang jualan itu ya, Pak Bu minta tolong nanti kalau ini melepas bungkusnya itu, melepas cukainya pelan-pelan, nanti lembaran pita cukainya ini bisa ditukar uang 2.000, 3.000 atau bahkan ditukar sembako. Itu mungkin jangan dulu ya, apakah saat ini masih ada yang menemukan? Ada yang tahu Bapak Ibu? Pernah dengar cerita kayak ini? Nah ya, jadi itu namanya pita cukai bekas. Jadi nah, bisa dilihat di situ di pita cukai, di pita cukai Rokok Jenengan itu di utara ada terumbu karangnya, ada ikannya, ada yang nggak menemukan terumbu karang dalam ikannya, bisa angkat tangan. Nanti saya bantu untuk nyari terumbu karang dan ikannya. Nah, kenapa kok di utara laut? Karena negara Indonesia seperti kita ketahui bersama merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam bawah lautnya sangat banyak. Jadi pita cukai ini setiap tahun temanya berubah, pita cukai ini setiap tahun berubah. Jadi tahun kemarin itu temanya 75 tahun negara kita merdeka. Jadi temanya angka 75. Dan untuk yang tahun ini temanya Bawah Laut, temanya terumbu karang dan ikan. Di sini pabriknya Trisakti. Nah, di sini juga singkatan Trisakti Purwosari Makmur. Jadi Trisakti Purwosari Makmur, singkatan begini, Tripurma. Jadi gitu, Jadi personalisasi itu hanya ada di pita cukai yang pabriknya golongan 2 dan 3. Kenapa? Karena kan golongan 1 tarifnya udah paling mahal. Jadi nggak mungkin pabrik golongan 2 itu beli pita cukainya golongan 1. Yang ada biasanya pabrik golongan 2 beli pita cukainya pabrik golongan 3. Jadi tarifnya harusnya 525, beli yang tarifnya 110. Nah, itu merupakan tindakan ilegal. Itu kenapa ada personalisasi. Persentase tingkat peredaran rokok ilegal itu kemarin di tahun 2020 sempat naik, mungkin karena akibat pandemi ya. Ini perintah langsung dari Bu Menkeu untuk menurunkan persentase tingkat peredaran rokok ilegal, sehingga memang dimasifkan untuk kegiatan sosialisasi maupun kegiatan pemberantasan rokok ilegal. Pabriknya kan berpindah-pindah, untuk rokok ilegal itu pabriknya berpindah-pindah. Ketika kami sudah menindak satu tempat, mereka pindah lagi ke tempat yang lain. Jadi memang sangat sulit sekali untuk memberantas. Makanya kita juga menyasar ke toko-toko kelontong yang menjual rokok. Ini fungsinya agar memutus mata rantai peredaran rokok. Jadi ketika pasarnya sudah diputus, ya otomatis peredaran rokok ilegal itu bisa ditekan. Ketika rokok ilegal ini diberantas, maka otomatis akan meningkatkan yang namanya penerimaan. Nah, penerimaan dari sektor cukai. Seperti yang sudah dijelaskan dalam sosialisasi tadi, penerimaan itu nantinya akan dikembalikan lagi ke masyarakat. Bentuknya macam-macam, bisa bantuan langsung tunai, bisa untuk membangun jalan tadi, bangun jembatan, bangun sekolah, bahkan bisa membantu biaya BPJS. Jadi kan manfaatnya meskipun tidak terasa langsung, tetapi ketika dilihat kembali manfaatnya sangat besar, karena itu untuk membangun negara.